Okay, check, check, check. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. So in this video, we will be talking about collaborative strategic reading, or in short form, it is called CSR. And then this reading strategy is projected for the English language learners. So what I want to try to talk about tonight is I want you guys to learn about the concept of collaborative strategic reading. I need you to know what is the functions of the strategies and why is it important, and then how we can apply these strategies into our reading. I have prepared several research articles in which you have to work on, with your partners or with the members of the group, because as we see that this title is called collaborative strategic reading, which means there is a process of, collaborations. So anyway, the first thing that we can actually talk about is what is CSR. So CSR stand for Collaborative Strategic Reading, di mana the main features of the strategy is that it involves interactions dan juga involve discussions. Jadi karena feature-nya memang ada interaksi dan diskusi, berarti harus melewati proses kerja kelompok. Itu bottom line yang pertama. Kemudian this approach also include a set of reading strategies, and I need you guys to highlight that here it's actually a set, so it means it's more than one, especially when we have strategies instead of strategy, so we have strategies. Jadi artinya ada lebih dari satu strategi atau ada serangkaian strategi di dalam pendekatan ini gitu ya. Dan di dalam di dalam pembelajarannya atau implementasinya ini tuh melibatkan ada before reading, during reading, and also after reading begitu ya. Jadi secara singkatnya, secara istilahnya perkenalan begitu ya. Jadi si collaborative strategic reading ini adalah sebuah strategi membaca yang melibatkan berbagai strategi dan melibatkan kelompok. Aktivitas yang dilakukan itu dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu before, after, before, during, and also after gitu ya. Nah, kita bercerita tadi ada set of strategies, ada 4 sebenarnya strategisnya. Yang pertama itu adalah proses preview. Jadi preview ini adalah proses sebelum membaca. Kalau kita hubungkan dengan SQ3R, metode sebelumnya, itu adalah proses surveying. Nah, di sini juga sama, tapi beda istilah, yaitu preview, di mana aktivitas yang dilakukan adalah kita brainstorm. Kalau brainstorm ini adalah kita memikirkan apa yang kita ketahui tentang topik tersebut. Katakan jurnal yang kita baca itu adalah tentang feedback, for example. Nah, kita akan nge-brainstorm berdasarkan judul tersebut. Oh, feedback mah kayaknya tentang ini gitu. Oh, sejauh ini yang saya pahami adalah apa gitu. Jadi brainstorm itu apa yang kita pahami. Kemudian yang kedua, dalam preview itu ada proses predicting. Artinya ngeprediksi kira-kira dari judul yang kita baca itu tuh akan tentang apa gitu loh isinya gitu ya. Jadi so preview it involves two processes. The first one is brainstorming and the second one is predicting. Yang kedua adalah click and clung. Jadi click and clung ini adalah proses ketika membaca, di mana ketika kita memahami bacaan, tidak hanya sebatas memahami ide, tetapi kita juga memahami kosakata yang ada, itu kita sebut sebagai click. Jadi kita bisa bilang, oh, I click with the paragraph, or I click with the sentence. It means that you understand, the paragraphs, you understand the vocabularies, you understand the sentences, for example.
Nah, kebalikannya, kalau misalkan kita tidak memahami ide dari paragraf yang kita baca atau kosakata yang kita lihat ketika kita membaca, itu kita sebut sebagai clung, gitu ya. Jadi ada clung. Clung itu yang tidak dipahami. Yang selanjutnya, strategi yang selanjutnya itu adalah get the gist, di mana kita harus menemukan ide pokoknya, gitu ya. Ide pokoknya apa dari yang kita baca gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada proses wrap up di mana kita mencoba membuat pertanyaan, kemudian kita nge-review gagasan-gagasan yang sudah kita tuliskan gitu. Jadi sebenarnya fungsi dari question ini adalah untuk mempermudah ketika kita ingin membuat summary atau membuat rangkuman dari apa yang kita baca. Jadi kita tuh membuat summary berdasarkan pertanyaan yang kita formulasikan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran dari masing-masing kelompok, karena kan tadi kolaboratif gitu. Jadi ini adalah strateginya. Kemudian pada saat nge-apply strategi ini, kelompok itu harus berjalan gitu, harus dilakukan gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini ada students role. Jadi karena ada 4 orang, setiap kelompok itu dan juga setiap member dalam kelompok itu dia memiliki peran. Nah, dan masing-masing orang ini dia itu merupakan active team player. Jadi nggak ada istilah lagi, the students kind of daydreaming, for example, ngelamun lah, nggak ngerjain lah, for example, karena setiap orang itu memiliki perannya masing-masing begitu. Nah, yang pertama itu adalah sebagai leader. Jadi dari keempat orang ini harus memiliki leader. Leader itu tugasnya yang pertama adalah ngedirect, mengarahkan grup, mengarahkan member masing-masingnya terhadap apa yang harus dibaca. Nah, maksudnya ketika saya nanti misalkan sediakan jurnal untuk dibaca introduction-nya saja, berarti leader itu harus membagi-bagi paragraf mana yang harus dibaca oleh masing-masing member, termasuk leader sendiri gitu. Leader juga harus membaca paragrafnya. Katakan misalkan introduction itu memiliki 6 paragraf, berarti bagaimana itu tuh pembagiannya? Atau punya 2 paragraf misalkan introduction-nya, itu pembagiannya seperti apa gitu. Nah, kemudian leader juga selain membagikan paragraf mana yang harus dibaca, leader juga harus menentukan strategi apa yang harus digunakan selanjutnya. Maksudnya strategi yang mana? Strategi yang sudah saya jelaskan barusan. Misalkan leader itu, oke, everyone, kita sekarang dalam proses preview, setiap orang dari member atau setiap orang dari kelompok ini harus mencoba nge-brainstorm dan juga harus mencoba ngepredik apa yang akan dibaca oleh kita pada hari ini misalkan. Nah, sesudah dilewati proses preview, kemudian misalkan dengan waktunya berapa menit misalkan untuk preview, leader juga akan melanjutkan bilang bahwa oke, sekarang kita analisa apakah klik atau apakah kalian menemukan clung misalkan gitu ya. Nah, leader itu harus memiliki peran yang seperti itu. Jadi dia ngedirect, mengarahkan begitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan clung expert. Jadi ahli clung. Salah satu member dari kelompok kita itu harus menjadi clung expert. Yang harus dimiliki oleh clung expert itu dia harus memiliki clung cards namanya. Dan cards ini ditulis secara fleksibel dengan format sendiri-sendiri, tetapi isi dari card tersebut adalah ngemonitor, memastikan, menuliskan kesulitan, seperti misalkan ya, ada ketika kita membaca menemukan kata ubiquitous, atau ketika kita membaca kita menemukan kata-kata yang asing yang tidak kita pahami gitu. Misalkan kan member kita itu ada 4, berarti si Klang Expert ini make sure harus menuliskan kesulitan dan juga harus menanyakan kepada masing-masing member, apakah kamu itu klik statusnya terhadap paragraf yang kamu baca, atau kamu menemukan Klang. Jika kamu menemukan Klang, apa klangnya nanti, dan itu harus dilaporkan kepada Klang Expert. Nanti Klang Expert akan menuliskan di dalam card tersebut gitu, kesulitannya itu apa gitu ya. Dan
nanti juga Klang expert itu akan mencoba untuk menemukan artinya dan arti dari kesulitan itu, arti dari kosakata misalkan ya kesulitannya itu harus di apa namanya tempuh misalkan menggunakan Google Translate atau apa gitu. Nah, jadi tugas Klang expert itu memastikan semua anggota di dalam kelompoknya itu apakah klik atau memiliki Klang. Jika memiliki Klang atau kesulitan itu harus dituliskan apa saja klangnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya di dalam kelompok kita juga harus memiliki JIS expert. JIS expert itu adalah apa namanya seseorang yang ngehandle summary dari apa yang kita baca begitu ya. Nah, jadi dia tugasnya itu adalah ngemonitor kerja kelompok, kerja grup, kemudian harus nge-guide, harus menuntun masing-masing membernya itu untuk mendapatkan inti dari apa yang mereka baca, dan yang dibaca itu harus ide-ide yang penting. Sebenarnya kalau kita sederhanakan, misalkan ya dari introduction kita itu memiliki 4 paragraf misalkan. Jadi intro yang kita baca itu ada 4 paragraf. Jadi JIS expert itu bisa menanyakan misalkan ke orang yang pertama, apa ide pokok dari yang kamu baca? Dia menyebutkan, misalkan ya, dia menjelaskan, oh ini intinya. Nah, si JIS expert ini akan menuliskan di dalam JIS cards, jadi ada JIS card juga gitu ya, apa inti dari yang disampaikan oleh si pembicara, apa si pembaca satu ini. Kemudian member yang kedua, itu juga sama ditanya, kalau inti dari paragraf yang kamu baca itu apa gitu, dan seterusnya. Sehingga si JIS expert ini bisa mengumpulkan informasi atau summary atau rangkuman dari satu teks yang dibaca itu gitu sama setiap orang. Jadi istilahnya kayak rangkuman keseluruhan. Jadi bukan rangkuman paragraf yang dia baca saja, tetapi keseluruhan member gitu ya. Nah, yang terakhir itu perannya ada announcer. Tugas dari announcer itu adalah yang pertama dia harus membuat questions, apa namanya, apa dipastikan pertanyaan apa saja gitu yang muncul itu. Atau lebih mudah lagi sebenarnya tugas announcer itu adalah apa namanya mempresentasikan CSR log gitu. Berarti nanti kita harus mengetahui lognya itu seperti apa gitu. Tetapi sebenarnya log itu isinya itu adalah tentang inti dari yang dibaca, sehingga reporter dan announcement itu dengan kata lain adalah seseorang yang mempresentasikan final work gitu to the whole class. Jadi harus dipresentasikan begitu. Oke, jadi sejauh ini kita sudah membahas strateginya apa saja, kemudian role-nya apa saja di dalam kelompok itu, sehingga nanti kawan-kawan harus memastikan bahwa masing-masing dari kelompok itu, masing-masing dari anggota kelompok itu memiliki peran yang jelas gitu ya. Nah, sebenarnya apa namanya di dalam CSR yang asli itu dia memiliki sebenarnya lebih dari satu role gitu ya. Dan apa namanya salah satu role-nya contohnya ada timekeeper. Nah, tetapi di sini karena kita cuma memiliki 4 member, jadi ada satu orang yang harus memiliki tugasnya double gitu. Contohnya untuk timekeeper. Timekeeper itu dibutuhkan, tapi kan di sini 4 orang sudah, berarti salah satu orang harus menjadi timekeeper. Timekeeper ini fungsinya adalah yang pertama harus memonitor proses terjadinya proses terjadinya strategi itu. Misalkan preview itu, jadi si timekeeper itu sesuai dengan arahan dari leadernya, misalkan oke, kita nge-preview dulu 10 menit. Oke, kita membaca click and clang misalkan 12 menit. Oke, kita lakukan gist and get the gist misalkan apa namanya 20 menit gitu. Jadi si timekeeper itu harus memonitor, memastikan bahwa time yang dipakai itu sesuai gitu. Jadi kita tidak dilus begitu saja gitu. Sehingga kalau kita masuk ke dalam role ini, artinya harus ada yang menjadi sekaligus timekeeper gitu, role-role ini. I hope it makes sense. Kita mulai satu persatu ya dari tahapan penggunaan CSR.
Tadi kan di awal sudah dibilang bahwa CSR ini melibatkan sebelum, during, dan juga after. Nah, sebelum membaca ini ada preview the text. Jadi ada strategi yang pertama, kita harus nge-preview the text. Dalam proses preview ini, siswa harus berdiskusi dengan kelompok, kemudian berdiskusi tentang apa yang mereka ketahui tentang teks tersebut, kemudian nanti lakukan proses predicting, dan itu harus dituliskan. Misalkan, anggota yang pertama prediksinya apa dari judul yang dibaca itu? Oh, menurut saya ini akan membahas tentang ini. Oh, menurut saya ini akan membahas tentang definisi ini gitu. Jadi setiap orang itu memiliki prediksinya masing-masing begitu ya. Nah, prediksi itu kawan-kawan bisa melihat dari topiknya, kemudian bisa melihat dari fitur dari teksnya, misalkan ada heading, ada graph, ada bold atau color font, misalkan ada kata-kata yang diwarnai atau yang di bold gitu. Nah, yang selanjutnya kawan-kawan juga bisa membuat prediksi berdasarkan background knowledge yang ada. Kalian misalkan terhadap judul feedback itu seberapa familiar, dan itu kalian bisa membuat prediksi dari background knowledge tersebut. Anyway, selanjutnya ada click dan clunk. Jadi siswa mulai membaca teks yang sudah dibagi-bagi oleh leader gitu ya. Nah, kalau misalkan proses membacanya smooth, dan smooth di sini dalam artian dipahami dengan sangat jelas, tidak ada kosakata yang tidak dimengerti, berarti artinya klik. Jadi member yang merasa klik itu tinggal dibilang aja kepada Klang expert bahwa kamu tidak memiliki Klang, tapi saya klik semuanya gitu. Nah, tetapi kalau misalkan member itu dihadapkan dengan kata-kata yang sulit atau dihadapkan dengan ide yang kurang bisa dipahami atau konsep yang kurang dipahami, itu artinya mereka memiliki reading comprehension Klang atau mereka memiliki Klang. Nah, di sini tugas dari Klang expert itu perlu menggunakan cards untuk membantu tim memahami Klang tersebut. Jadi tugasnya adalah satu, menuliskan, membuat list dari Klang tersebut apa saja. Kemudian si Klang expert itu harus mencari solusinya, apakah itu menggunakan Google Translate atau apa begitu ya. Itu click and Klang. Kemudian yang selanjutnya itu ada get the gist. Jadi siswa melanjutkan proses membaca terhadap paragraf yang sudah dibagi, kemudian harus mendiskusikan importance idea. Seperti yang tadi saya bilang, jadi si GIS expert ini silahkan berdiskusi, bertanya ke masing-masing anggota, apa yang kamu dapatkan begitu ya dari paragraf yang kamu baca begitu. Nah, yang selanjutnya itu si GIS expert itu harus mengisi card, harus mengisi form tentang ide-ide yang sudah disampaikan menggunakan kata-kata sendiri gitu. Jadi jangan bahasa yang copy paste sesuai dengan yang ada di jurnal, tetapi harus menggunakan bahasa sendiri. Jadi bisa tentang siapa, tentang apa, tentang kenapa gitu. Ya, be creative. Yang selanjutnya ada proses after, setelah membaca ada proses wrap up. Jadi siswa harus mereview apa yang sudah dituliskan. Siswa kemudian bertanya pertanyaan yang istilahnya melibatkan higher order thinking gitu ya. Jadi bukan pertanyaan yang siapa penulis dari jurnal ini, bukan seperti itu, tapi pertanyaan yang lebih kritikal gitu. Misalkan kenapa penelitian ini tuh harus dilakukan, misalkan seperti itu. Nah, siswa harus menulis ide-ide penting di dalam CSR log. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita perlu membuat log begitu ya. Nah, itu sebenarnya tentang collaborative strategic reading. Izinkan saya membacakan kembali menunjukkan slide yang selanjutnya supaya bisa lebih paham. Di sini ada saya stop share. Kita lanjutkan dengan ini. Nah, ini adalah arahan-arahan ya. Jadi kayak timekeeper itu kalau nanti
Nah, jadi si timekeeper itu misalkan kalau nanti di double dengan leader, misalkan, nah ini maksud saya, jadi pas di brainstorm itu berapa menit harus di clear-kan gitu waktunya, dan itu harus tertulis nanti di dalam log gitu. Ini si Klang expert ini bisa bertanya misalkan gini, does anyone know what this Klang means? Apakah ada solusinya dari kata ini? Jadi harus didiskusikan dulu dengan kelompok. Kalau misalkan kelompok terlalu busy, kamu bisa langsung saja cari apa namanya artinya menggunakan help Google Translate for example. Kemudian ini untuk tugas GIS expert. GIS expert juga bisa melakukan diskusi dengan bertanya, what is the most important idea yang sudah kita pelajari dari topik ini misalkan. Terus GIS expert meminta harus menuliskan 2 kata penting misalkan kepada anggotanya dari masing-masing paragraf, dan nanti GIS expert yang akan membuat summary-nya gitu. Nah, ini tugas leadernya, dan ini CSR log-nya itu gitu. Jadi kita harus menuliskan nama dari member kita itu siapa. Kemudian yang paling utama itu adalah ditambahkan role. Kalau apa namanya ini date itu diisi tanggal besok. Kemudian untuk grup itu bisa dituliskan misalkan sampel 1 atau sampel 2 atau sampel apa gitu ya. Tergantung kalian tuh milihnya paper yang mana. Kemudian ini judulnya silahkan ditulis, kemudian proses brainstorm dan predik itu seperti apa. Untuk di kelas yang sebelumnya, sebenarnya brainstorm dan predik itu saya satukan gitu. Saya tidak buat poin yang berbeda, tapi disatukan dan isinya setiap orang memberikan prediksi terhadap apa yang dibaca. Kemudian ada proses during reading, berarti apakah klik atau apakah klang. Kalau ada klang, apa klangnya apa saja gitu ya. Kemudian untuk gist itu inti dari apa yang sudah dibaca oleh masing-masing member. Kemudian setelah membaca itu ada proses questioning, seperti apa sih pertanyaannya gitu, mau nanya apa gitu dari yang sudah dibahas. Kemudian apa namanya review dan reflect ini sebenarnya pembelajaran apa yang sudah didapatkan, baik itu mengenai topik yang dibahas atau mengenai kerja kelompok atau mengenai apa kolaboratif strategic reading ini sendiri gitu. Jadi refleksi, kalian harus berefleksi apa sih yang sudah dipelajari dengan menggunakan strategi ini gitu. Apakah saya melihat bahwa masing-masing member kelompok saya itu bekerja dengan baik atau apa saja gitu ya. Gitu. Nah, itu dia yang bisa disampaikan mengenai collaborative strategic reading. Saya akan sampaikan, akan kirimkan beberapa sampel jurnal. Remember bahwa masing-masing kelompok ini akan memiliki jurnal yang berbeda. Silakan dirembukan dulu dengan apa kelas. Jika misalkan ada satu kelompok yang memilih jurnal yang sama, itu mohon satu kelompoknya harus mengalah memilih jurnal yang lain begitu ya. So segitu aja. I think everyone for tonight. Thank you so much for a very nice attention. Saya akan menunggu pertanyaan dan juga apa namanya informasi dari kelompok kita. Itu sistem pengumpulan tugasnya apakah akan dilakukan besok malam atau seperti apa gitu. Saya open terhadap negotiations, itu tinggal diinformasikan saja. Sekian teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.